Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan dalam kasus suap Harun Masiku. Meski statusnya tersangka, Hasto tak langsung ditahan. Ya, Hasto mendatangi pemanggilan KPK pada pukul 10 pagi bersama sejumlah petinggi PDI Perjuangan seperti Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dan pengacara Magdir Ismail. Hasto memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antara waktu DPR RI 2019 yang melibatkan buronan Harun Masiku. Dalam kehadiran pemanggilan kali ini, Hasto membawa surat permohonan penundaan penyidikan. Lebih dari 3 jam setelah diperiksa, penyidik KPK setelah diperiksa oleh penyidik KPK, Hasto keluar gedung KPK dan langsung menghampiri awak media untuk memberikan keterangan. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini pada hari ini. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih. Ya, pemirsa, Hasto resmi mengajukan pra-peradilan usai dia ditetapkan sebagai tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan pada Jumat 10 Januari 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Gugatan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumianto. Nantinya, Jumianto yang akan memimpin langsung sidang ini sebagai hakim tunggal. Ya, memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pipra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri, Jiamto SIH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Dan selanjutnya oleh karena perkara tersebut yang menangani saya selaku Humas, maka informasi terkait dengan perkara tersebut nanti akan dijelaskan oleh Humas Kedua. Hasto yang Senin pagi tiba di KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan bahwa menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengajukan pra-peradilan. Sudah? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh
kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi tidak ditahannya Hasto usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, KPK mengungkapkan penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi lainnya. Nantinya jika berkas pemeriksaan sudah dinyatakan lengkap, KPK akan memproses lebih lanjut kasus dugaan suap yang menjerat Hasto Kristianto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Kita menuju Gedung Merah Putih KPK, sudah ada rekam Salam Rahmat di sana. Halo Salam. Ya, apa informasi terbaru yang Anda dapatkan dari KPK? Ya, baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sudah rampung dilakukan usai tadi Hasto menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam di Gedung KPK Merah Putih Jakarta. Di mana dalam perkara ini Hasto tadi memang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka usai melakukan suap kepada Komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan untuk kader PDI Perjuangan yakni Harun Masiku menjadi anggota DPR pada periode lalu 2019-2024 melalui mekanisme PAW atau pergantian antar waktu. Selain itu Hasto juga disangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di mana pada awal tahun 2020 lalu Hasto ini disebut membocorkan adanya OTT KPK terhadap Harun Masiku, yang mana pembocorannya ini dilakukan Hasto kepada Harun Masiku untuk segera mengaburkan fakta atau juga mengaburkan barang bukti ataupun juga untuk menghilangkan diri begitu. Dapat kami informasikan juga bahwa memang hingga saat ini untuk keberadaan dari Harun Masiku ini masih buron dan juga masih dicari oleh penyidik KPK sendiri. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwa kalau kita dengarkan secara seksama dari press conference
yang tadi disampaikan oleh jubir KPK Tessa Mahardika, ini disebut bahwa Hasto belum dilakukan penahanan karena masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi yang memang ini masih belum hadir dan juga belum dimintai keterangan lebih lanjut. Di antaranya seperti saksi Saiful Bahri dan juga Maria Lestari. Ataupun juga dapat kami informasikan juga bahwa memang nantinya pemeriksaan Hasto nantinya akan dilanjutkan kembali, namun informasi yang kami belum dapatkan adalah kapan rencananya ini Hasto akan dilakukan pemeriksaan kembali usai ditetapkan sebagai tersangka, atau pemeriksaan kedua usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka, karena memang untuk pemeriksaan lanjutan nantinya menunggu untuk keterangan dari sejumlah saksi-saksi yang nantinya akan memang dihadirkan dalam ke gedung KPK Jakarta, di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk sejumlah alat bukti yang memang disita oleh pihak KPK seperti dokumen, lalu juga ada laptop maupun juga flash disk, ini juga belum disampaikan kepada publik apa isi dari file-file tersebut kepada publik. Namun memang informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya file tersebut baru akan dibeberkan kepada publik jika nantinya perkara ini sudah masuk di ranah pengadilan. Dan memang untuk pemanggilan lanjutan nanti kami belum bisa menginformasikan kepada Anda, David dan juga pemirsa, karena memang sejumlah saksi ini masih ditunggu ataupun juga masih di kehadirannya, lantaran ini memang ada penjadwalan ulang kembali kepada sejumlah saksi yang memang sebelumnya sudah dijadwalkan namun mangkir dari panggilan penyidik KPK, dan nantinya akan dijadwalkan kembali kapan rencananya pemanggilan atau juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya yang dibutuhkan dalam perkara ini. Dan nantinya juga setelah melakukan penyidikan ataupun juga setelah melakukan memintai keterangan dari sejumlah saksi, nantinya KPK juga akan memanggil kembali tersangka Hasto Kristianto. David. Ya, Salam. Tadi Hasto juga mengatakan bahwa sudah mengajukan pra-peradilan. Apa respon dari KPK terkait pra-peradilan yang diajukan dan juga surat yang juga sudah diberikan kepada KPK? Ya, David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa memang dari penyidik KPK ini menghormati dari langkah hukum yang memang diambil oleh pihak tim kuasa hukum Hasto Kristianto begitu ya. Dan memang untuk pra-peradilan sendiri nantinya juga akan bergulir pada akhir bulan nanti atau di akhir Januari nanti. Dan memang untuk penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto tadi juga disebut oleh Tessa Mahardika, karena ini memang sudah sesuai dengan prosedural dan juga profesional sebagai langkah hukum yang memang sudah diambil oleh penyidik KPK, yang memang pemeriksaan secara berkala dan juga secara maraton begitu yang dilakukan oleh Hasto Kristianto ini menguatkan fakta dan juga bukti KPK terhadap Hasto Kristianto ini memang sudah layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PAW atau pergantian antar waktu yang memang melibatkan Harun Masiku dan juga Maria Lestari. David. Ya baik, terima kasih Salam Rahmat yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali, kami tunggu update selanjutnya. Pemirsa, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat mengatakan bakal mendatangi KPK jika Hasto Kristianto ditangkap dalam kasus Harun Masiku. Megawati juga melontarkan kritik tajam terkait kinerja KPK usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak ditahan. Hasto juga tak memberikan penjelasan detail usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 4 jam di gedung KPK Jakarta. Sebelumnya pada 12 Desember 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan pernah menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Ia mengatakan sikap ini didasari rasa tanggung jawab atas anak buahnya di partai. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen.
Tak hanya itu, Megawati juga melontarkan kritik tajam kepada KPK terkait kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mega menyindir KPK tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto Kristianto. Terkait kritik yang disampaikan, Megawati Soekarno Putri, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tak memiliki kapasitas untuk menanggapi kritik tersebut. Namun, Asep menegaskan KPK akan fokus untuk melengkapi bukti-bukti dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Hasto Kristianto. Bagi kami saat ini tidak tentunya kritik kemudian juga apapun itu tidak dalam kapasitas kami untuk menanggapinya. Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi konstruksi perkara yang sedang kita bangun saat ini, kami lebih fokus ke situ. Itu jadi pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, upaya paksa lain, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain dimaksudkan untuk kita benar-benar mencari informasi dan juga bukti-bukti terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut sebagai tersangka. Keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat dari, kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Menjadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PD Perjuangan. Saat ini, Hasto Kristianto menyandang status tersangka untuk 2 perkara yang berkaitan di KPK, yaitu kasus suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku, serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih berstatus buron. Terkait statusnya sebagai tersangka, Hasto juga telah mengajukan gugatan pra-peradilan pada Jumat 10 Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura JRP mengklaim pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km dibangun untuk mencegah abrasi. Sementara itu menurut Wahana Lingkungan Hidup Walhi, keberadaan pagar laut misterius tersebut dapat merusak ekosistem laut dan mata pencarian warga yang kesehariannya sebagai nelayan. Setelah viral, pagar laut misterius panjang 30,16 km yang membentang di perairan Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten, kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengklaim mereka sengaja membuatnya. Pagar tersebut dibangun untuk pemecah ombak agar mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dan tsunami. Kelompok nelayan menyebut jika keberadaan bambu-bambu yang berada di Laut Utara Tangerang tersebut sudah lama berdiri. Pasalnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri tidak memperhatikan kondisi nelayan Kabupaten Tangerang yang terbilang memprihatinkan. Menahan abrasi dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa
habitat kerang hijau itu hidup. Sementara itu, beberapa pihak menilai keberadaan pagar laut tersebut justru menyulitkan nelayan ketika hendak melaut. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyebut keberadaan pagar misterius ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, namun juga mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir dan merusak ekosistem. Kerusakan ekosistem seperti terumbu karang juga dipastikan akan terjadi dan keberadaan ikan akan berkurang, sehingga nelayan akan kesulitan melaut dan menangkap ikan. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu, dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan, terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air. Kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Ada ginian, ada yang tahu Pak? Berdasarkan data Dinas Lautan dan Perikanan Provinsi Banten, terdapat sekitar 4.000 nelayan yang berada di lokasi tersebut, baik tangkap maupun budidaya. Saat ini pemerintah telah menyegel pagar tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Tak hanya membuat nelayan resah, pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten juga menyita perhatian banyak pihak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pun menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi, termasuk meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelesaikan persoalan ini. Inilah suasana gambar udara pagar misterius panjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang sepanjang 30,16 km di 6 kecamatan dan 16 desa. Pada 14 Agustus 2024 lalu, DKP Provinsi Banten mengaku dapat info terkait berdirinya pagar di laut. Pada 19 Agustus, DKP Provinsi Banten turun ke lapangan dan menemukan pemagaran telah terbentang sepanjang 7 km. Pada bulan September, Pemprov Banten dan Polsus PSDKP, KPP, serta DKP berdiskusi dengan pihak terkait yang tidak jelas siapa, dan pada Januari ternyata semakin memanjang hingga 30,16 km. Pagar di Laut Tangerang, Banten ini terbentang dari Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mau, Sukadiri, Paku Haji, dan Teluk Naga. Sebelum ada pagar laut ini, nelayan kecil menghasilkan 10 hingga 20 kg sekali melaut. Namun kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Ya? Cari pintu ya, cari pintu yang nyaman kan. Pasti itu ya, perjalanan agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta, berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu, dan dampak kecil. Kamis 9 Januari, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang ini, yang sebelumnya viral di media sosial. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ya, ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ombudsman RI menilai ada upaya privatisasi ruang publik. Potensi regulasi saling tumpang tindih sangat besar dan bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Yang jelas bahwa praktik tersebut ini dapat menyebabkan pihak-pihak yang memagari laut di sekitar wilayah Tangerang, Banten ini untuk berupaya memiliki hak menguasai ya.
areal wilayah tersebut secara sepenuhnya, bahkan sudah menutup akses publik khususnya nelayan. Kemudian ini juga bagian dari memprivatisasi ruang, merusak keanekaragaman hayati, dan tentunya mengubah fungsi ruang laut ya. Itu kan sudah jelas, ini kan rezimnya wilayah perairan gitu. Nah, jadi berdasarkan regulasi tentunya aspek perizinan terkait dengan PK-KPRL itu harus dipenuhi dulu. Misteri pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten ini juga turut menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi termasuk meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelesaikan masalah ini. Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan cek itu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Saya belum, nanti kita cek dulu aja. Kita cek dulu supaya aman. Selain mengganggu ekosistem, keberadaan pagar laut misterius ini tentu sangat merugikan nelayan sekitar. Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan penyelidikan terkait pemasangan pagar laut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Heboh pemagaran laut dengan bambu yang terbentang hingga 30,16 km di perairan Tangerang harus ditelusuri siapa yang memasangnya. Apakah mungkin hanya dipasang oleh sekelompok nelayan yang tergabung pada jaringan rakyat Pantura? Untuk mengulasnya kami sudah bersama Ketua Perhimpunan Badan Pengurus Nasional Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani. Selamat sore Mas Julius. Selamat sore, David. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas, apa temuan PBHI yang sudah turun ke lapangan sampai saat ini? Ya, jadi hari ini ya, Senin 13 Januari 2025, kami bersama tim koalisi, ada LBH PP Muhammadiyah, gitu ya, ada kawan-kawan mahasiswa dari berbagai macam kampus dan juga ada LBH. Kami mencoba menyusuri ya, mulai dari pantai hingga ke titik-titik pemasangan pagar tersebut karena itu tidak sedikit dan itu cukup panjang gitu ya, dan bukan hanya berbentuk garis lurus gitu ya. Lalu kami juga sebelumnya sudah melakukan investigasi ke instansi untuk memeriksa administrasi, perizinan, kepemilikan dan segala macamnya gitu. Kami sinkronisasi juga ke beberapa nelayan tradisional dan warga setempat ya sebelum kami turun melaut, dan ada beberapa hal yang kami temukan. Yang pasti pertama, pagar laut ini ilegal, jadi tidak pernah ada perizinannya, bukan merupakan kegiatan yang diketahui, diinformasikan kepada instansi, dan oleh karenanya dia melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pagar laut ini dibuat dalam kurun waktu sekitar 5 bulan terakhir, tidak diketahui siapa pemasangnya, gitu ya, sebagaimana kami investigasi di instansi Kementerian Kelautan Perikanan, dan ini bukan hanya mengganggu masyarakat khususnya nelayan tradisional yang melaut, tetapi juga membahayakan nyawa karena kalau di gambar kita lihat ini yang masih dalam kondisi terstruktur, ada beberapa bagian yang kondisinya sudah hancur, gitu. Jadi tidak ada pelang, tidak ada lampu, yang kemudian bisa saja sewaktu-waktu pada saat malam hari nelayan melaut itu tertabrak atau bahkan membahayakan nyawa atau keselamatan dari nelayan. Dan yang kami lakukan setelah kami menyisir juga ini bambu-bambu dengan plastik dengan ikatan-ikatan plastik itu di atasnya juga, yang tentu merusak lingkungan. Dalam hal ini adalah laut dan perikanan di dalamnya. Namun yang menarik juga, kalau kita tarik lurus ke atas, itu dari atas kita lihat melalui helikopter view, gitu ya, karena tadi kami susuri, kami melihat ini sudah seperti berbentuk kafling, gitu. Ya, jadi kalau ada isu bahwa ini terkait dengan mitigasi abrasi, tsunami, gitu-gitu ya, itu bisa kami pastikan tidak ada relevansinya sama sekali. Jadi saya tadi bahkan naik ke atas pagar itu, kami coba lihat strukturnya seperti apa. Ini seperti pengkaplingan wilayah-wilayah di kawasan laut di utara Jakarta atau Tangerang itu sendiri. Oke, kalau itu kafling, bentuknya seperti di kafling begitu, biasanya kan ada
ada sesuatu dalamnya. Mungkinkah mereka menaruh atau meletakkan sesuatu yang sedang mereka ternak di situ, misalnya kerang-kerang atau mungkin seperti kerang-kerang untuk ini ya, untuk mutiara atau mungkin ada rumput laut seperti itu, ada nggak ditemukan? Ini berbeda sekali, David. Jadi struktur tambak-tambak baik itu kerang, itu tambak mutiara dan segala macamnya, itu strukturnya berbeda sekali. Dia betul-betul ada struktur penunjang untuk jaring perikanannya, lalu ada untuk pakannya dan segala macam. Dan itu kami juga perbandingkan karena sepanjang jalur tadi kami lewati, kami mengunjungi juga beberapa titik-titik tambak-tambak yang dipasang di situ dan strukturnya amat sangat berbeda, gitu. Dan struktur tambak yang digunakan itu juga karena nelayan tahu materi-material seperti plastik, kemudian juga tambang-tambang yang tidak terurai oleh laut itu tentu akan mengganggu si baik itu mutiara, kerang, ikan atau semacamnya itu, maka itu tidak digunakan. Sedangkan di dalam pagar laut dia digunakan, artinya memang bukan untuk tujuan perikanan juga. Jadi dugaannya kira-kira dengan di coupling-coupling seperti itu untuk apa? Kami menduga kuat ini ada kaitannya dengan pelaksanaan proyek strategis nasional, namun yang belum dilakukan oleh negara, belum dicanangkan oleh negara di kawasan PIK 2, karena dekat dengan kawasan situ. Nah, pengkaplingan ini juga kami tahu ini seperti developer-developer yang melakukan pengkaplingan terhadap wilayah-wilayah yang akan berkembang secara ekonomi, secara bisnis dan segala macamnya. Kami menduga masih pada titik itu. Nah, oleh karenanya tadi kami melakukan somasi kepada siapapun yang masang, lalu kami juga akan mendatangi instansi-instansi termasuk Mabes Polri, KKP, dan yang lainnya, dan kami juga akan melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan ini udah jelas ada maladministrasi, pelanggaran hukum, bahkan mengarah pada dugaan tindak pidana gitu, David. Baik, kita mau dengar dulu apa yang disampaikan oleh jaringan nelayan Pantura ya. Simak pernyataan mereka. Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan apa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya. Pertama adalah untuk memecah, menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Terkait dengan berita-berita selama ini tentang adanya pemagaran, wah kalau itu saya kurang paham dah. Kalau saya mau orang kampung ya, begitu. Kami apakah itu misalnya teman-teman kami yang di nelayan itu melanggar hukum atau tidak, karena kami tidak tahu mengetahui undang-undang. Karena sejauh ini juga kan undang-undang banyak yang tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh. Biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Ya? Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta. Berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya. Ya pemirsa dan Mas Julius, kami juga sudah mencoba menghubungi atau mengajak bergabung pihak dari jaringan nelayan Pantura, tapi masih belum bisa bergabung bersama dengan kami. Baik, apa tanggapan Mas Julius terkait apa yang tadi disampaikan juga oleh para nelayan? Ada yang memang bilang di awalnya ini sudah lama dipasang di situ, tapi yang satu lagi justru ini warga setempat bahkan nelayan di situ juga merasa dirugikan dengan adanya pagar ini. Yang pasti kami tadi mencoba istilahnya mencoba menjadikan diri kami seperti nelayan. Saya duduk di sebelah nelayan yang mengendarai perahu tadi ya, menjalankan perahu, lalu kami lihat nyaris tidak mungkin tidak terganggu, David. Bagaimana rutenya harus muter lagi, dan di tengah jalan tadi kami harus isi ulang solar untuk mesinnya. Kemudian kita lihat kalau dibilang ini ada jadi ekosistem baru tumbuhnya kerang, itu bisa kami pastikan juga tidak ada, karena kami juga tadi sampai mengecek
bambu itu yang ditanamkan. Kami coba cabut bambu itu, kami lihat, kami tarik, dan tidak ada yang disebut kerang-kerang yang tadi disampaikan itu juga nggak ada. Gitu. Karena itu adalah bambu yang dipasang hanya ditancapkan begitu saja tanpa struktur seperti tambak atau kerambak yang biasa digunakan sebagai rumah bagi peternak-peternak atau nelayan-nelayan itu beternak tadi mutiara, dia kerang atau strukturnya apapun itu ya. Berbeda total. Strukturnya sangat berbeda. Jadi tidak mungkin untuk kemanfaatan perikanan sama sekali. Mengganggu lalu lintas nelayan juga, dan bahkan membuat nelayan harus mengeluarkan bensin tambahan. Nah, sekali lagi kalau kita lihat ya, ini begitu panjang, David, begitu panjang sekali. Jadi sempat ada yang coba kita hitung bambu sebanyak ini dengan sepanjang 30 km lebih ini, itu maka membutuhkan angka miliaran untuk membeli bambu. Mungkinkah itu swadaya dari nelayan atau warga setempat? Kami pastikan tidak, David, karena kami tahu kehidupan masyarakat seperti apa, lalu modal untuk melaut seperti apa, termasuk modal untuk memasang keramba, ataupun kemudian tadi tempat tambak-tambak perikanan seperti apa. Kami pastikan tidak mungkin mereka membangun ini untuk tujuan perikanan dengan modal yang begitu besar. Baik, kalau Anda katakan saja perlu diperbaiki lagi gitu. Betul. Kalau Anda katakan tadi masih ada hubungannya dengan proyek strategis nasional, berarti ini milik siapa kalau dari penemuan Anda? Sejauh ini belum ditemukan ini pemiliknya siapa, tapi kami bisa lihat bahwa ada struktur tanda kutip semacam kafling yang kemudian mengisolasi wilayah PIK 2 yang saat ini sedang berproses direklamasi. Video yang kami kirimkan tadi juga ada beberapa ekskavator yang coba meratakan pasir gitu ya di atas laut itu, dan itu membuat menjadi untuk reklamasi maksudnya. Betul sekali. Jadi kami lihat itu bahwa itu seperti pagar untuk reklamasi, dan pagar ini juga sudah dalam berbentuk kafling. Sementara itu yang bisa kami temukan, makanya kami katakan ini tanda kutip seperti proyek strategis nasional tetapi ilegal, karena instansi menyatakan belum ada peta konsesi proyek strategis nasional di situ. Baik, nah, mungkin kenapa negara jadi rugi, David? Gitu. Ya, baik. Mungkin singkat saja, Mas Julius. Kira-kira apa langkah selanjutnya setelah Anda menemukan fakta-fakta tersebut? Ya, saya pikir ini bukan hanya, tadi kami katakan, ini pelanggaran kedaulatan negara, laut itu kedaulatan negara. Ada pelanggaran hukum di situ, pelanggaran administrasi, lalu ada pelanggaran hak asasi manusia karena lingkungan ini menjadi tercemar gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, ini ada nilai perekonomian negara yang terganggu. Kami akan laporkan kepada Mabes Polri, selanjutnya kami akan laporkan juga kepada Kejaksaan Agung atas potensi kerugian perekonomian negara. Lalu kami akan melaporkan juga kepada Ombudsman kaitannya dengan maladministrasi, serta tidak lupa kami mendampingi para nelayan tradisional dan warga setempat yang terdampak untuk melapor kepada Komnas HAM. Gitu, David. Baik, kami sangat berharap juga untuk persoalan ini bisa diselesaikan, tapi memang tidak bermaksud untuk pesimis ya, tapi saya akan mendukung Mas Julius dan rekan-rekan untuk bisa membantu aparatur menyelesaikan persoalan ini, karena sudah beberapa hari ini tidak ada yang berani mencabutnya, tidak ada yang menyatakan bahwa siapa yang harus bertanggung jawab. Ini cukup aneh sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Mas Julius. Selamat bertugas dan sukses untuk misinya. Terima kasih, Mas banyak. Selamat sore. Pemirsa, hari ini Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memantau langsung pembagian makanan bergizi gratis di sekolah luar biasa. Kali ini makan bergizi gratis diberikan kepada 54 murid sekolah luar biasa atau SLB Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak 54 murid dari sekolah luar biasa B dan C Cahaya Jaya di Jalan Tanah Merah, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin pagi menerima paket makanan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Menteri PMK Pratikno mengawal langsung pembagian makan bergizi gratis kali ini dengan didampingi Wali Kota Jakarta Utara dan Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara, Letkol Infantri Doni Gredinan, serta jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kelapa Gading. Menu hari ini adalah berupa nasi, ayam goreng, sayur buncis, jagung, tahu, dan juga pisang.
Di depan Menteri PMK, para murid lahap menyantap menu makanan bergizi gratis yang diberikan. Pratikno pun terkejut melihat begitu cepatnya para murid menghabiskan paket makan bergizi gratis yang diberikan. Makanan sudah habis. Tadi teman-teman adik-adik juga yang menyampaikan secara langsung, menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran yang telah membuat program makanan bergizi gratis gitu. Jadi itu pagi ini, jadi kita terus jaga bagaimana makan bergizi gratis ini sangat-sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita, jadi tradisi makan yang sehat, dan kita harapkan juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Program makan bergizi gratis telah berjalan secara resmi pada Senin 6 Januari 2025 secara serentak di ratusan sekolah di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Badinama, Muhammad Fakih, Aulia Syah, iNews melaporkan. Untuk melayani pemenuhan gizi Jakarta hingga saat ini telah memiliki 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ke-14 SPPG itu melayani 118 sekolah dengan total pelajar 37.667 siswa. Targetnya di tahun 2025 akan ada sebanyak 153 SPPG. Berkali bahwasannya pemerintah provinsi DKI Jakarta sangat mendukung program MBG ini, dan sungguh kami berterima kasih, bersyukur bahwasannya pada saat kita pertama kali uji coba atau mulai kegiatan ini pada tanggal 6 baru ada 4 SPPG dengan melayani 41 sekolah dan 12.054 siswa. Alhamdulillah hari ini tambah 9 lagi, 9 SPPG, jadi totalnya ada 13 SPPG untuk melayani kurang lebih 118 sekolah, dan total siswa yang terlayani ada 37.667 orang. Jadi ini sudah tambahan yang sangat signifikan, sudah lebih target dibandingkan apa yang kita rencanakan, walaupun nanti total pada tahun 2024 kita rencanakan, BGN merencanakan ada 153 SPPG. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu meninjau dan membagikan secara langsung paket makan bergizi gratis kepada murid-murid di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan. Untuk SDN Lengkong Gudang, mekanisme distribusi paket MBG dikirimkan oleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan menggunakan truk makanan. Menu MBG yang dibagikan hari ini terdiri atas nasi untuk karbohidrat, lalu asupan protein berupa daging sapi bulgogi serta sup tahu. Sementara seratnya dipenuhi dari tumis sayur, jagung wortel, serta buah jeruk. Para siswa menyambut program inisiasi dari Presiden Prabowo ini dengan antusias. Program makan bergizi gratis menjadi program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Di Tangerang Selatan, pelaksanaan program MBG sudah dilangsungkan sejak pekan lalu di 7 titik, termasuk salah satunya SD Lengkong Gudang. Program makan bergizi gratis mendapatkan dukungan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang pun tegaskan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo untuk menjalankan makan bergizi gratis di Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia memberikan angin segar bagi program makan bergizi gratis di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 11 Januari 2025, Shigeru Ishiba menyatakan dukungannya kepada program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Pertemuan keduanya juga melahirkan dan memperkuat komitmen kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi,
perikanan, dan sebagainya. Jepang juga menyatakan akan menyelenggarakan paket kerjasama termasuk penyediaan makan siang sekolah dan pengiriman tenaga ahli. インドネシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージ。 Program Makan Bergizi Gratis adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Anggaran program ini mencapai 71 triliun rupiah yang berasal dari APBN. Makan Bergizi Gratis menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurut Menteri Agama, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan meningkat kualitasnya. Selama di Arab Saudi, Menteri Agama dijadwalkan akan memenuhi sejumlah undangan terkait persiapan haji. Salah satunya bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, untuk finalisasi kerjasama penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama akan berusaha melakukan lobi-lobi agar kuota haji Indonesia ditambah. Selain Kementerian Agama, sejumlah pihak turut serta mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan haji, seperti Badan Penyelenggaraan Haji, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kejaksaan. Efektif seperti harapan kita. Mudah-mudahan harapan kita bersama haji tahun ini adalah lebih baik walaupun harganya sedikit agak berbeda, tapi kita ingin kualitas pelaksanaannya juga lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi mencabut gugatan Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebelumnya, Andika Hendi mengajukan gugatan hasil pemilihan gubernur Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya, pasangan Andika Hendi menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum yang cawe-cawe dalam Pilkada Jateng. Selain itu juga disebut adanya pengerahan kepala desa. Berdasarkan hasil penetapan suara KPU Jawa Tengah, pasangan Andika Hendi yang bernomor urut 1 memperoleh 7.830.084 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yasin, unggul dengan perolehan 11.390.191 suara sah. Patrick Kluivert meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ketiga kunjungannya ke Indonesia. Usai resmi diumumkan menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin pagi. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Patrick semenjak berada di Indonesia. Sebelumnya, Patrick Kluivert menggelar jumpa pers dan bertemu dengan pemain timnas Indonesia. Kluivert meninjau secara langsung Stadion Utama GBK yang sedang dalam tahap perawatan karena kelak Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi markas bagi timnas Indonesia. Usai meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, juru taktik skuad Garuda Patrick Kluivert mengunjungi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Teja di gedung Kemenpora. Kedatangan Kluivert ditemani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen Yunus Nusi. Selain itu, Kluivert juga didampingi sang asisten Denny Lanza. Buka jalur, Pak. Saya bersama Mas Wamen baru saja menerima kunjungan perdana dari pelatih timnas kita yang baru, kita sebut Mas Patrick, bersama asistennya tadi ya, Mas Dani, dibawa langsung oleh Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Tadi di atas kami berdiskusi panjang lebar dan juga antusiasmenya dari tim kepelatihan yang baru saja hadir di Indonesia, dan yang paling saya bahagia dan mendengarnya adalah dari Coach Patrick dan juga Coach Dani. Ini dari Kemenpora, ini mereka langsung melihat timnas U20 di Madia.
Dan setelah itu akan kembali ke Indonesia di Februari awal, dan di Februari akan mengunjungi beberapa kota untuk melihat potensi-potensi talenta dari atlet-atlet nasional kita dan atlet di daerah kita. Jadi beliau sangat semangat bagaimana bisa memaksimalkan ini scouting dan juga pembinaan atlet nasional. Dan juga tadi juga cerita, tadi malam sudah makan malam bersama 5 atlet nasional kita, dan suasananya sangat kekeluargaan. Dan saya rasa dari saya berdiskusi dan berinteraksi dengan Coach Patrick dan Denny, aura dan juga optimismenya sangat positif. Jadi ini semoga bisa membawakan progres yang lebih baik lagi untuk tim nasional kita. Mungkin dari tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satunya tadi disampaikan sama Pak Menpora, mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Safri. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya, seperti yang memang Patrick juga tadi pagi melihat juga mengenai GBK, mengenai fitness center semua. Dan juga pada makan siang tadi saya mendampingin pertemuan dengan tim manajemen tim nasional. Jadi bukan tim kepelatihan tapi supporting system tim nasional. Karena kan ada beberapa pembicaraan, misalnya apakah setelah bertanding dengan Australia nanti tanggal 20 langsung kita kembali? Ada nggak availability pesawat terbangnya? Lalu pemain yang dari Eropa akan berkumpul di Jakarta atau langsung ke Australia? Karena sebagian besar tanggal 16 masih bertanding. Ditambah perjalanan 1,5 hari sudah sampai ke Australia atau Jakarta sudah tanggal 17-18. Tentu pemain juga punya kelelahan. Nah, hal-hal seperti ini sangat detail saya rasa dipimpin langsung. Kami intinya dari Kemenpora dan PSSI mensupport bagaimana tadi misi ke Piala Dunia kita jaga. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Perkenalan Kluivert ini menandakan bahwa tugas Kluivert menakodai skuad Garuda sudah dimulai. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Pelatih asal Belanda itu dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak 2 tahun. Legenda Barcelona dan Ajax Amsterdam ini resmi diperkenalkan kepada publik menggantikan pelatih timnas sebelumnya Shin Tae-yong. Kluivert menyampaikan bahwa dirinya sangat bersyukur bisa dipercaya menjabat pelatih timnas Indonesia. Mantan pelatih Curaçao itu berjanji akan memberikan yang terbaik untuk bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi. I'm really grateful to have this opportunity, and I will do the best what I have in my mind to achieve our goals. As everybody saw, the players are on the same line. My team is on the same line, and we're going to go for it. So that's a thing that I can promise. Usai diperkenalkan, Kluivert makan malam bersama 5 pemain timnas. Kemudian Kluivert akan keliling Indonesia bulan depan untuk memantau para pemain Indonesia, khususnya para pemain lokal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.